Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamit Indah. Masih semangat ya jamaah yang ada di rumah. Masya Allah yang sambil masak tetap ya. Nih saksikan nih karena hari ini nih luar biasa temanya. Temanya adalah innalillahi. Hati-hati mandi di waktu ini. Beb, ya, sabar ya Beb, tenang Beb. Kita masih semangat soalnya nih biar jamaah nggak ngantuk. Jamaah kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari sosial media. Masya Allah tentunya kita akan masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini dari Instagram lagi nih. Instagram tidak mau disebutkan namanya, dari hamba Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekam sama saja mengeluarkan najis dan biasanya aku setelah bekam nggak pernah mandi dan langsung aja mengerjakan sholat. Apakah sah sholat yang saya kerjakan jika nggak mandi setelah bekam? Ustadz Maulana mohon dijawab nih, bagaimana setelah bekam sah nggak sih kalau misalnya nggak mandi dulu nih Ustadz? Kalau misalkan gini, tergantung apakah, karena dari Aisyah berkata bahwa Nabi SAW mandi sampai keramas karena 4 hal. Junub, di hari Jumat, bekam, dan setelah memandikan jenazah. Jadi sebenarnya yang kita harus lihat dulu, mohon maaf, harus menghilangkan najisnya, Bekas darahnya ya. bekas darahnya. Harus yakin, karena jangan sampai darah yang keluar itu langsung mengering, nempel. Berarti kita harus buka. Cara membukanya dengan cara mandi. Maka tidak sah sholatnya jika masih ada darah yang menempel. Maka mandi setelah berbekam itu penting untuk menghilangkan najisnya. Sekali lagi, untuk menghilangkan najisnya dan untuk membersihkan diri, dan yang paling terpenting mengembalikan tenaga setelah keluarnya darah tersebut. Betul, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua nih dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Spesifik nih ke Habib nih. Bagaimana jika ada yang sengaja menunda untuk tidak langsung segera mandi junub dengan alasan tidak ada air di rumah? Kalau bertayamum boleh nggak sih? Kadang satu kampung air mati tiba-tiba Bib. Oh iya, karena di Indonesia masih banyak nih di beberapa daerah yang susah air gitu Bib. Nah ini mohon penjelasannya Bib. Gimana Bib? Jauh Bib. Ada daerah, sebenarnya agak sedikit panjang bahasanya tapi nggak masalah kita persingkat. Artinya tayamum itu ada syarat. Ada memang daerah yang tidak punya air. Ya. Ada daerah yang ada air, ada sebab cuman gara-gara mati lampu. Ya. Jadi beda tuh, kayak di gurun pasir segala macam. Tapi intinya, apakah kita harus bertayamum? Tidak. Kita cari dulu, tanya sama tetangga. Ikhtiar dulu Bib. Tanya lagi sama tetangga. Terus kita cari kira-kira kira-kira waktu sudah mau keluar, belum ketemu juga air, maka silahkan dia melakukan tayamum. Nah, silahkan dia melakukan tayamum. Ketika dia melakukan tayamum, sudah selesai lagi sholat nih. Lampunya lah, ada air. Maka sholatnya dia batalkan. Dia langsung dengan rubah dengan air. Atau beli airnya. Misal di situ ada orang yang jual air. Tapi dengan syarat airnya tidak terlalu mahal. Kan biasa nih penyakit orang kita. Kalau lagi dibutuhkan orang, naik. Misalnya 1 ember itu harganya 10.000, karena nggak ada air, jadi 700.000. Wajib beli atau tidak? Nggak wajib beli. Ganti tayamum, walaupun ada air orang jual. Karena di luar harga standar yang ada. Seperti itu. Masa gara-gara air kita jual mobil jadinya? Iya. Beli air seember? Iya. Baik, Bib. Baik, alhamdulillah jamaah, Masya Allah. 2 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh guru-guru kita. Sekarang kita masuk ke muhasabah dan insya Allah akan ditutup oleh doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islamit Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ternyata disadarkan bahwa banyak di antara kita terlalu serius untuk menuntut ilmu dunia sehingga urusan mandi pun kadangkala masih banyak yang belum tahu. Kadangkala ibadah sholat dia kerjakan, namun urusan istinja pun mereka kurang tahu. Urusan berwudu, urusan mandi, subhanallah. Bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan, kekhusyuan dalam sholat kita jikalau pra sholatnya kita tidak perhatikan? Maka ketika kita berusaha, bagaimana supaya saya bisa kerja di sini ya? Berusaha sekolahnya di sini, kuliahnya di sini, dia
dia pengen kerja karena targetnya adalah mendapatkan kelulusan ini. Kalau target kita adalah mendapatkan sholat yang khusyuk, maka kita pasti cari ilmunya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana mandi yang benar, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana istinja yang benar, bagaimana tempat terbaik untuk melaksanakan sholat tersebut. Karena target kita, ibadah kita diterima. Kalau target kita yang penting sholat, bagaimana mungkin orang mau memperhatikan masalah mandi. Kalau targetnya yang penting menggugurkan kewajiban, bagaimana mungkin orang akan belajar tentang wudu. Maka target kita diperbaiki. Target kita adalah mendapatkan ridhonya Allah, maka kita mempelajari ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa ja'alna min al-ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna min al-mutatahhirin wa ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min asy-syakirin wa ja'alna من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد lillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.